wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan, saya Zakia Darajat dengan NIM 2020-2010-47. Saya dari kelas PGMI 3, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Raden Patah Palembang. Video kali ini bertujuan untuk memenuhi tugas ujian tengah semester pada mata kuliah Metodologi Pembelajaran Bahasa Indonesia MI dengan dosen pengampu yang terhormat Ibu Haniatus Soliha MPD. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi pada mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 2 SD atau MI, yang mana berkaitan dengan materi hidup bersih dan sehat di rumah. Pada buku Bahasa Indonesia, buku tematik tema 4 dengan subtema 1. Oke, baiklah. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai materi mengenal kosakata. Kosakata adalah kumpulan kata yang merupakan bagian dari bahasa tertentu dan digunakan untuk menyusun kalimat. Atau bisa juga diartikan sebagai kosakata adalah bagian dari bahasa tertentu yang dapat disusun sehingga terbentuklah suatu kalimat. Kosakata terdiri dari huruf-huruf yang digabungkan. Sebagai contoh dari kosakata adalah mainan dan membereskan. Saat dua kosakata ini digunakan, maka akan terbentuk atau tercipta satu kalimat baru, yaitu membereskan mainan. Baiklah, selanjutnya kita akan mempelajari mengenai materi konsep lingkungan sehat dan tidak sehat. Kenyamanan suatu lokasi tempat tinggal biasanya akan berkaitan dengan masalah kesehatan atau kebersihan tempat tinggal kita. Suatu lingkungan yang sehat biasanya dapat dicirikan dengan terbebasnya dari polusi dan pencemaran baik dalam tanah, air, dan udara. Wilayah yang sehat akan menjauhkan kita sebagai penghuni lingkungan tersebut dari berbagai penyakit. Lingkungan sehat ialah lingkungan yang kondisi udara, air, dan tanahnya bersih serta terbebas dari pencemaran dan polusi. Sedangkan lingkungan yang tidak sehat menunjukkan kondisi yang sebaliknya, yaitu lingkungan yang kotor dan tercemar, tidak baik, baik udara, air, tanah, maupun lingkungan secara keseluruhan yang menyebabkan ketidaknyamanan bagi orang-orang yang berada di lingkungan tersebut. Untuk contoh lingkungan sehat, yaitu seperti udara yang bersih tanpa polusi, rumah dilengkapi dengan ventilasi, terdapat tempat pembuangan sampah, dan tersedianya pengolahan sampah. Dan untuk contoh lingkungan yang tidak sehat, seperti kualitas udara buruk karena polusi, tidak tersedia sarana kebersihan, dan tidak tersedia saluran air, dan lain-lainnya. Materi selanjutnya yang akan saya jelaskan yaitu mengenai cara menjaga lingkungan yang sehat. Kita tentunya harus dapat menjaga dan memelihara lingkungan di sekitar kita agar dapat menjadi lingkungan yang sehat. Setidaknya, lingkungan yang sehat dapat dicirikan dengan kondisi lingkungan yang bersih dan terbebas dari polusi dan pencemaran. Aspek dukungan lain adalah dengan tanaman di sekitar lingkungan yang terawat dan memberikan udara segar. Hal paling sederhana yang bisa kita lakukan untuk selalu menjaga kebersihan lingkungan adalah dengan menjaga kebersihan rumah dan halaman. Karena kebersihan rumah dan halaman akan membuat kita menjadi lebih terbiasa untuk membersihkan lingkungan lainnya. Pastikan kita selalu menyapu rumah setidaknya 2 kali sehari, sapu juga halaman rumah setidaknya 2 kali dalam seminggu. Dalam menjaga kebersihan lingkungan di rumah, kita harus membuang sampah pada tempatnya, mematikan keran air saat tidak digunakan, tidak menggantung pakaian di balik pintu, dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai materi menyimak. Menyimak adalah suatu proses kegiatan mendengarkan lambang-lambang lisan dengan penuh perhatian,
pemahaman, apresiasi, serta interpretasi untuk memperoleh informasi, menangkap isi atau pesan, serta memahami makna komunikasi yang telah disampaikan oleh pembicara melalui ujaran atau bahasa lisan. Menyimak melibatkan pendengaran, penglihatan, penghayatan, ingatan, pengertian. Hakikat menyimak adalah mendengarkan dan memahami isi bahan simakan. Nah, adapun tujuan menyimak adalah menangkap, memahami atau menghayati pesan ide atau gagasan yang tersirat dalam bahan simakan. Cara menyimak yang baik dan benar yaitu yang pertama, mencoba memahami pokok pikiran atau ide utama pembicara. Seorang pendengar yang baik selalu mencoba untuk memahami intisari dari suatu pesan. Yang kedua, jangan mendengar secara masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, atau sebaliknya. Dan yang ketiga, yaitu dari pembicaraan yang panjang lebar, tentu terdapat pokok pikirannya. Peganglah pokok pikiran itu, niscaya Anda tahu maksud pembicara. Hal ini mungkin sulit dilakukan pertama kali, karena itu kita memang perlu latihan berkonsentrasi mendengarkan orang yang berbicara tanpa melakukan hal lain yang mengganggu konsentrasi kita. Baik, selanjutnya materi mengenai makna kata dan menjodohkan kata. Makna kata dalam bahasa Indonesia adalah hubungan antara ujaran dengan arti dari sebuah kata. Makna kata juga dapat diartikan sebagai maksud yang terkandung dari sebuah kata. Sedangkan menjodohkan kata memiliki arti menggabungkan dua kata sehingga dibentuklah satu kesatuan kata. Menjodohkan kata akan memberikan arti tersendiri dalam makna kata tersebut. Hal ini dikarenakan jika kedua kata digabungkan, maka makna yang baru akan muncul. Sebagai contoh, saat kita menjodohkan kata panjang dan tangan saat digabungkan, maka akan muncul makna suka mencuri. Namun saat dipisahkan, mereka akan memiliki kedudukan makna tersendiri. Selanjutnya adalah materi mengenai membaca dengan lafal dan intonasi yang tepat. Membaca teks dengan lafal dan intonasi yang tepat disebut juga dengan membaca nyaring. Membaca nyaring adalah membaca dengan cara bersuara dengan tujuan agar bacaan yang dibaca dapat didengar dan dipahami dengan baik oleh orang lain. Agar tujuan tersebut tercapai, yaitu bacaan yang kita baca dapat didengar dan dipahami dengan baik, maka kita harus memperhatikan lafal dan intonasi yang tepat saat membacanya. Selain itu, kita juga harus memperhatikan jeda saat membacanya. Lafal adalah pengucapan bunyi-bunyi bahasa. Intonasi adalah lagu kalimat. Dan jeda adalah pemenggalan kata atau kalimat. Cara membaca teks dengan lafal dan intonasi yang tepat, yaitu dengan membaca lantang dan menggunakan tanda baca yang tepat. Terakhir, saya akan menjelaskan materi tentang mengamati dan menulis laporan pengamatan. Mengamati adalah melihat dan memperhatikan dengan teliti. Contohnya, dia mengamati barang-barang yang akan dibelinya. Menulis laporan pengamatan adalah laporan yang disusun berdasarkan pengamatan ilmiah terhadap suatu peristiwa. Menulis laporan pengamatan harus tersusun secara sistematis atau teratur. Kita dapat menulis laporan pengamatan dengan menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut. Yang pertama adalah pendahuluan yang berisi alasan mengamati tempat atau objek itu dan tujuan pengamatan. Yang kedua, isi hasil dari yang diperoleh dari hasil pengamatan, dan penutup, kesimpulan dan saran. Oke, baiklah. Penjelasan untuk materi bahasa Indonesia sudah saya jelaskan ya. Semoga kalian bisa dapat memahami penjelasan yang telah saya jelaskan. Untuk itu, saya akhiri dulu pembelajaran pada kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.